Hai Sobat IKAPI, kembali lagi bersama saya Putri di channel YouTube IKAPI. Di video kali ini kita akan membahas aturan baru impor dan ekspor sementara returnable package, bebas bea masuk tanpa jaminan. Bagi eksportir komponen otomotif, elektronik, farmasi, hingga kimia, pengemas bukan sekedar pembungkus. Rak baja, tote box, drum stainless, pelt khusus, dan tray presisi adalah aset bernilai yang terus berputar antara pabrik di Indonesia dan pembeli di luar negeri. Masalahnya, sampai pertengahan 2026 tidak ada satupun aturan kepabeanan yang secara khusus mengatur perlakuan atas kemasan yang dipakai berulang kali tersebut. Perusahaan menumpang pada ketentuan impor sementara umum PMK 178 PMK 04 2017. PMK 106 PMK 04 2019 atau ketentuan impor kembali barang yang telah diekspor PMK 175 PMK 04 2021 dengan konsekuensi administrasi yang tidak selalu pas dengan pola bisnis yang sifatnya bolak-balik dan berfrekuensi tinggi. Kekosongan itu kini ditutup. Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52 Tahun 2026 tentang impor sementara dan ekspor sementara atas pengemas yang dapat digunakan secara berulang yang ditetapkan pada 15 Juli 2026 dan diundangkan pada 31 Juli 2026. Aturan ini mulai berlaku 60 hari sejak tanggal diundangkan, artinya sekitar akhir September 2026, sehingga pelaku usaha punya jendela persiapan yang relatif pendek. Apa yang dimaksud returnable package? PMK 52 2026 mendefinisikan returnable package sebagai barang yang digunakan untuk mengemas, melindungi, menyimpan dan atau mengelompokkan barang baik yang menutupi maupun tidak menutupi barang tersebut dan dapat dipakai secara berulang. Peti kemas dikecualikan dari definisi ini karena sudah memiliki rezim pengaturannya sendiri. Menurut PMK 53 2026, returnable package dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama RPLN, returnable package asal luar negeri, berasal dari luar daerah pabean dan dikeluarkan dari kawasan pabean sebagai barang impor sementara. Yang kedua RPDN, returnable package asal dalam negeri, berasal dari dalam daerah pabean, termasuk pengemas ekspor yang kewajiban pabeannya sudah tuntas melalui impor untuk dipakai dan diekspor sebagai barang ekspor sementara untuk kemudian diimpor kembali. Agar bisa masuk skema ini, pengemas harus lolos 3 uji karakteristik. Tidak akan habis dipakai baik secara fungsi maupun bentuk, tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki, dan saat ekspor kembali dapat diidentifikasi sebagai barang yang sama saat diimpor, atau saat impor kembali dapat diidentifikasi sebagai barang yang sama saat diekspor. Insentif fiskalnya bebas bea masuk dan tanpa jaminan. Atas impor sementara RPLN maupun impor kembali RPDN, pemerintah memberikan paket perlakuan berikut. Pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN atau PPNBM, dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 impor, dan diberikan tanpa kewajiban menyerahkan jaminan. Pada skema impor sementara konvensional, jaminan adalah beban arus kas yang nyata, apalagi bagi perusahaan dengan ribuan unit pengemasan peradar. Menghapus kewajiban jaminan berarti modal kerja tidak lagi tertahan hanya untuk memutar rak dan tray. Sebagai konsekuensinya, pengawasan digeser dari instrumen jaminan ke instrumen izin, pelaporan, dan sanksi. Perlu dicatat, pembebasan fiskal tidak menghapus kewajiban lain. Ketentuan kebijakan dan pengaturan impor, termasuk larangan atau pembatasan, tetap berlaku sesuai peraturan sektoralnya. Mekanisme perizinan maksimal 3 tahun. Baik impor sementara RPLN maupun ekspor sementara RPDN wajib berizin. Permohonan diajukan secara elektronik melalui sistem komputer pelayanan atau SKP kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Kantor Pabean di lokasi rencana kegiatan dengan volume pengemas tertinggi. Skema ini menghindari perizinan yang terpecah-pecah antara pelabuhan, meski realisasi impor atau ekspornya sendiri boleh dilakukan di kantor pabean lain. Beberapa parameter waktu yang perlu dicatat di kalender kepatuhan. Setelah akumulasi 3 tahun terlampaui, izin tidak otomatis mati total. Pemilik izin dapat mengajukan pembaruan izin sebelum masa berlaku berakhir.
dan RPLN yang belum diselesaikan dicatat sebagai saldo awal pada izin baru. Ini menjaga kontinuitas operasi tanpa memaksa perusahaan memulangkan seluruh armada pengemasnya. Dokumen pendukung yang diminta pun bersifat substantif, kontrak kerja atau leasing agreement yang membuktikan tujuan penggunaan dan komitmen ekspor kembali, rincian jumlah dan spesifikasi, pelabuhan masuk dan keluar, serta lokasi penggunaan dan penyimpanan. Siapa yang boleh memakai pemilik izin dan pihak lain? PMK 52 2026 mengakomodasi realitas rantai pasok bahwa pengemas kerap dipakai oleh entitas berbeda dari pemegang izinnya, misalnya oleh vendor atau pemasok tier 1 yang mengirim barang ke pembeli ke luar negeri. Namun cakupan penggunanya tidak sama. Pemilik izin dapat menggunakan RPLN atau RPDN untuk pengangkutan dan atau pengemasan barang impor maupun ekspor. Pihak lain atau badan hukum yang namanya tercantum dalam izin hanya boleh menggunakannya untuk barang ekspor. Keduanya wajib memiliki akses kepabeanan. Pemilik izin di bidang impor dan atau ekspor, pihak lain minimal di bidang ekspor, yang perlu digarisbawahi tanggung jawab atas biaya masuk, pajak dalam rangka impor, dan sanksi denda tetap melekat pada pemilik izin, sekalipun pelanggaran terjadi di tangan pihak lain. Karena itu, klausul indemnity dan kontrol operasional dalam kontrak dengan mitra menjadi mitigasi risiko yang layak diprioritaskan. Masa transisi 6 bulan untuk menyesuaikan. Izin impor sementara returnable package yang sudah terbit sebelum PMK ini berlaku tetap sah paling lama 6 bulan setelah PMK 52 2026 berlaku. Dalam rentang itu, izin lama dapat disesuaikan melalui mekanisme permohonan izin baru dan RPLN yang belum diselesaikan dicatat sebagai saldo awal pada izin baru tersebut. Untuk pengemas yang keluar masuk tempat penimbunan berikat, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau kawasan ekonomi khusus, berlaku ketentuan perundang-undangan masing-masing kawasan, sehingga perusahaan di kawasan tersebut perlu memetakan titik temu antar rezim secara terpisah. Itu tadi informasi seputar aturan baru impor dan ekspor sementara returnable package, bebas bea masuk tanpa jaminan. Mari kita selalu dukung pemerintah untuk memajukan perekonomian di bidang perpajakan dengan terus mendukung segala upaya pemerintah dari sisi perpajakan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan stay tune untuk video IKP lainnya. Salam IKP.